Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, viral nih, seorang mahasiswa di Universitas Hasanuddin Makassar mencecar Anies Rashid Baswedan. Bahkan Anies Rashid Baswedan dinilai bahwa sejak awal pendeklarasiannya sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024, Anies Rashid Baswedan terlalu banyak drama dan intrik. Tentu ini adalah sebuah tamparan keras untuk seorang Anies Rashid Baswedan yang pandai dalam bernarasi dan berkata-kata. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Dari awal pendeklarasian Anda sebagai calon presiden Republik Indonesia, sudah banyak drama dan intrik yang terjadi. Iya. Misalnya saja pada 2017 lalu, Anda hadir sebagai antitesis dari incumbent waktu itu, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Sama seperti yang terjadi sekarang, Anda dianggap mampu menjadi antitesis dari calon yang akan hadir, yang didukung oleh incumbent. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, sebagai antitesa, perubahan dan rencana apa yang Anda tawarkan untuk negara dan bangsa ke depannya, selain dari apa yang Anda kemukakan tadi? Bung Fauzan, terima kasih atas pertanyaan Anda. Kalau boleh saya sampaikan, yang mau ditawarkan bukan antitesa, karena ini kita bukan dalam rangka antitesa kepada siapapun yang ada sebelumnya. Padahal sebelumnya terkenal antitesa ya. Saya lagi melihat cara pandang kami, lihatnya begini, Pak. Indonesia merdeka tahun 45. Tujuan dari kemerdekaan itu adalah menjadikan adil dan makmur. Tiap 5 tahun sekali kita berhenti menengok. Kalau di dalam pengembaraan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau pernah ikut pencinta alam dalam perjalanan menuju sebuah titik, setiap 1 jam berhenti, buka kompas, melakukan kalibrasi, apakah rute jalannya masih benar atau harus dikoreksi. Tiap 1 jam kita berhenti. Perjalanan bangsa tiap 5 tahun kita berhenti menengok. Jadi yang kami sampaikan adalah bukan menjawab apa yang kemarin dikerjakan, tapi menjawab, memastikan bahwa kita ke depan bisa meraih adil dan makmur seperti yang dilakukan. Dan ketika dikerjakan, ada yang sifatnya sintesa, ada yang sifatnya antitesa. Tapi itu kesimpulan pengamat. Bagi kita arahnya tetap ke depan. Itu ya. Kemudian kenapa fokusnya pada keadilan sosial? Begini sebenarnya. Tujuan kita merdeka pertama kali adalah untuk menghadirkan keadilan sosial. Itu tujuan pertamanya. Kenapa? Karena ketika kita di bawah kolonial nggak adil. Pemerintahnya Belanda, yang kaya negeri Belanda. Di sini juga di bawah mereka, tapi yang di sini nggak makmur. Negeri Belandanya makmur. Nah, kemudian kita memilih untuk menggulung kolonialisme itu, dan tugas kita menggelar kesejahteraan dan keadilan. Jadi, tujuan ultimate-nya itu. Baru kemudian, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu diwujudkan dalam bentuk 5 sila. Tapi kalau kita baca pembukaan itu, ujungnya kalimat yang terpenting, bahwa itu semua dikerjakan untuk sebuah janji, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tujuan pertama dan utama. Pemirsa sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama ketika dicecar oleh mahasiswa dan bagaimana jawaban dari seorang Anies Rashid Baswedan. Anies memang pandai dalam berkata-kata, pandai dalam bernarasi, itu tidak diragukan lagi. Kehebatan yang dimiliki oleh seorang Anies Rashid Baswedan dari dulu sampai sekarang, bahkan saya sendiri pun mengaguminya. Sangat hebat dalam bernarasi, dalam berkata-kata. Namun, tidak pernah berubah
seorang Anies Rashid Baswedan sikap ngeles yang ada di dalam dirinya. Tentu kita semua sudah tahu apa yang pernah dia lakukan selama menjabat di DKI Jakarta. Hal-hal apa yang telah dia lakukan selama di DKI Jakarta? Terus terang, koalisi perubahan yang awalnya kita kenal bahwa seorang Anies Rashid Baswedan adalah sosok antitesa dari Bapak Presiden Joko Widodo, kini nampaknya mulai pudar, tidak garang seperti semula. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa dulu PKS dan Demokrat, mereka adalah partai oposisinya pemerintah. Namun saat ini, PKB sudah bergabung dengan koalisi perubahan, Nasdem pun demikian. Artinya bahwa sosok antitesa itu kini mulai pudar, di mana di dalam koalisi perubahan ini ada dua partai politik yang masih di bawah gerbongnya Bapak Presiden Joko Widodo. Ketika ditanya oleh mahasiswa, strategi seperti apa yang akan Anda terapkan dalam koalisi perubahan ini? Jawaban Anies biasa, ngeles dan ngalur ngidul tidak jelas. Itu sudah dari dulu, lagu lama yang selalu dimainkan oleh Anies Rashid Baswedan. Jadi kita sebagai netizen, kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus cerdas. Pemimpin seperti Anies Rashid Baswedan memang sangat tidak layak untuk mengayomi bangsa sebesar Indonesia ini. Indonesia ini tidak butuh seorang pemimpin yang hanya pandai dalam berkata-kata, yang hanya pandai dalam bernarasi. Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Indonesia ini butuh pemimpin yang tegas. Indonesia ini butuh pemimpin yang mau merakyat dan bisa memberikan bukti nyata, yakni kerja, kerja, dan kerja. Bukan hanya omong kosong semata. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Semoga saja cuplikan video tadi bisa menyadarkan kita dan bisa mengetuk pintu hati kita, serta memberikan informasi baru kepada kita semua bahwa sosok dari seorang Anies Rashid Baswedan adalah sosok calon presiden yang hanya pandai dalam berkata-kata dan pandai dalam bernarasi. Sehingga kita dituntun untuk cerdas dalam memilih siapa sosok yang tepat di tahun 2024 nanti untuk menggantikan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, dan ada Anies Rashid Baswedan. Dari tiga tokoh ini, siapakah sosok yang merakyat? Siapakah sosok yang tegas? Siapakah sosok yang pro terhadap rakyat, pro terhadap pribumi? Itu yang harus kita pikirkan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia ini tidak butuh manusia yang hanya pandai dalam berkata-kata dan dalam bernarasi untuk memimpin bangsa sebesar ini. Kita butuh pemimpin yang merakyat, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang tegas, pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi lebih banyak bekerja nyata. Itulah sosok yang kita idamkan untuk membangun bangsa tercinta kita. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dalam menjalankan rutinitas harian kita. Jangan pernah menyerah.